Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dengan NIM D600240108. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang makalah yang saya buat dengan materi CMC atau keramik matrix composite. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, CMC atau keramik matrix composite dikembangkan untuk menjawab tantangan dunia material modern yang harus ringan, kuat, dan tahan banting suhu tinggi. Nah, material ini itu salah satu menjadi solusi atas keterbatasan logam, dan keramik bisa biasa dalam industri ekstrim seperti aerospace, otomotif, dan pertahanan. Nah, lalu yang kedua ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup CMC itu berbasis pada SIG dan atau SIG. Nah, ini tuh dibahas struktur mikro, proses pembuatan, sifat dan aplikasi. Nah, tidak membahas CMC oksida, aplikasi medis, simulasi komputer. Pertujuan untuk memahami material teknik modern ekstrim. Nah, untuk penjelasannya, CMC tipe SIG atau CSG dipilih karena memiliki performa unggul di suhu tinggi dan kondisi berat. Pembahasan teknisi lebih diarahkan ke aspek struktural dan aplikatif. Lalu ada struktur mikro. Nah, struktur mikro CMC itu memiliki tiga komponen utama, yaitu materi keramik, serat penguat, dan interface. Kombinasi ini memberikan ketangguhan dan kemampuan menahan retakan. Interface sangat penting untuk menghambat perambatan retak yang menyebabkan kegagalan material. Materi keramik biasanya SiC menyelimuti serat penguat berisi karbon, alumina, atau SiG. Nah, interface yaitu zona transisi yang menyerap energi saat retak. Mekanisme retakan, crack, deflection, breaking, pull out. Lalu struktur mikro menentukan ketangguhan material. Interface berperan penting dalam memperlambat penyebaran retakan, mencegah kegagalan total. Lalu ada sifat material. CMC memiliki ketahanan luar biasa terhadap suhu tinggi dan retakan. Sifat mekaniknya jauh melampaui keramik biasa karena serat-serat yang tertanam. CMC juga tak tahan oksidasi, memiliki kekuatan tarik tinggi dan tidak mudah rusak oleh kejutan termal. Terdiri dari dua fase utama, matriks dan serat. Struktur mikro tergantung metode seperti CFE, sintering. Retakan dapat diredam lewat banyak mekanisme dan mikroproses, memberi memberi sifat disipasi energi dan mencegah kerusakan total. Serat yang didistribusikan merata menciptakan jaringan mikro yang tangguh. Struktur mikro sangat menentukan performa mikromaterial. Lalu ada proses pembuatan. Proses pembuatan CMC dimulai dari pembentukan serat dan performa, lalu dilanjutkan dengan inflasi materi keramik. Metode seperti CFE, PIP, slurry, dan melt infiltration dipilih sesuai kebutuhan aplikasi. Proses ini menentukan kualitas akhir material. Pembentukan serat, performa dibentuk dan dilapisi interface, metode infiltrasi tahap akhir. Nah, setiap mode punya keunggulan. CFE sangat presisi tapi mahal. Nah, sedangkan PIP jauh lebih murah tapi banyak siklus pemilihan bergantung pada kebutuhan akhir. Nah, lalu ada uji performa dan aplikasi sehari-hari. Uji performa yang pertama uji tarik, kedua ketangguhan, ketiga kekerasan, dan terakhir analisis mikrostruktur. Kekuatan itu
seperti kekuatan maksimum material, uji ketangguhan, tahan terhadap retakan, seperti uji kekerasan nilai Vincent Rockwell, lalu analisis mikrostruktur SEM, XRD, dan lain-lain. Uji-uji ini penting sebelum MCM sebelum digunakan dalam aplikasi. Ketahanan kondisi ekstrim diuji dengan metode laboratorium yang ketat. Kini CMC tidak hanya untuk keperluan militer atau luar angkasa. Banyak alat rumah tangga seperti kompor, alat dapur, komponen medis, dan alat olahraga mulai memanfaatkan CMC karena sifatnya ringan, tahan panas, dan awet. Berikut adalah presentasi singkat dari makalah saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.